Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhriyadi. Saya guru PAI di SMK Sumber Anyar Larangan Tokol Telanakan Pamekasan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 2 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2516. Program studi pendidikan agama Islam di LPTK UIN Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan video uji kinerja atau UKIN saya dengan materi Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 yang membahas tentang berkompetisi dalam kebaikan. Selanjutnya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita mulai dengan pembacaan doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ada ketua kelasnya? Yuk, silakan pimpin ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali ke tempatnya. Selanjutnya Bapak akan absen dulu. Andi Zailani, Khairil Anwar, Muhammad Agung Rizkianto, kemudian Muhammad Marvel Fahreza. Ada? Tidak masuk? Ada surat? Baik. Apa? Sakit? Sakit. Selanjutnya Joni Maulana Agung, Muhammad Irsad. Baik. Biar pelajaran pada pagi hari ini tambah semangat dan konsentrasi, Bapak akan mengadakan ice breaking. Siap? Siap. Baik. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk semangat. Baik, biar lebih semangat lagi dan cinta tanah air kita semakin kuat, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri semuanya. Indonesia
kasih, silakan duduk kembali. Pagi hari ini kita akan belajar tentang Quran surah Al-Maidah halaman kelima ayat 48. Sudah ada yang tahu Quran surah Al-Maidah ayat 48 ini membahas tentang apa? Silahkan. Baik, silahkan. Berkompetisi dalam kebaikan. Berkompetisi dalam Kebaikan. Kemudian apa yang dinamakan kompetisi dalam kebaikan itu? Dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, Mencari ridho Allah. berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mencari ridho Allah. Seperti apa contohnya? Silakan. Silakan. Berlomba-lomba dalam bersedekah. Berlomba-lomba dalam Bersedekah. baik, bisa. Lagi. Ayo silakan. Giat belajar. Giat Belajar. belajar, masuk. Lanjut selanjutnya. Terakhir. Oh, baik, silakan. Menolong menolong sesama. Baik. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah sesuai dengan materi yang kita akan pelajari, yaitu membahas tentang Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang membahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Adapun tujuannya, pertama, siswa mampu membaca Quran surah Al-Maidah ayat 40 tersebut, ayat 48 tersebut. Kemudian sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya dan terbiasa mengaji setiap hari atau tadarus setiap hari. Yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis asbabun nuzul dari Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang membahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, siswa juga harus mampu mengetahui isi dan kandungan dari Quran surah Al-Maidah ayat 48 tersebut. Dan yang terakhir, siswa mengetahui manfaat berkompetisi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Bapak akan membacakan Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang membahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Tugas kalian adalah memperhatikan bacaan Bapak, kemudian nanti menirukan apa yang saya bacakan. Paham nah ya? Paham. Baik, saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq.
likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Sadaqallahu maulanal azim. Baik, itulah bacaan dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 yang membahas tentang berkompetisi dalam kebaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertama asbabun nuzul dari Quran tersebut. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari tentang isi dan kandungan dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 tersebut. Kemudian yang terakhir kita akan mempelajari tentang manfaat dari berkompetisi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Bapak akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ini deretan kursi paling depan secara otomatis menjadi kelompok pertama. Kemudian kursi yang di tengah, deretan yang di tengah ini menjadi kelompok 2. Kemudian yang terakhir deretan kursi paling belakang menjadi kelompok 3. Dari sekarang silahkan bergabung dengan kelompoknya dengan mengubah posisi duduknya menjadi lingkaran. Mari dipersilahkan. Yuk silahkan. Ayo langsung. Selanjutnya karena sudah terkelompok, ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Perhatikan kelompok 1 tugasnya adalah mencari asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 yang dibaca tadi. Saya cari asbabun nuzulnya apa, kemudian diskusikan dengan teman sekelompoknya, kemudian nanti akan dipresentasikan pada masing-masing kelompok. Paham? Paham. Selanjutnya yang kedua, kelompok kedua ini tugasnya adalah mencari isi dan kandungan Quran Surah Al-Ma'idah tersebut. Isinya apa, kemudian kandungannya apa, silahkan cari. Bisa mencari di buku paket yang sudah ada, didiskusikan sesama kelompoknya.
sama dengan kelompok satu, kemudian nanti hasil diskusinya dipresentasikan. Paham? Dan yang terakhir, kelompok ketiga. Kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini tugasnya adalah mencari manfaat berkompetisi dalam kebaikan. Apa manfaatnya berkompetisi dalam kebaikan? Silahkan diskusikan bersama temannya, kemudian sama dengan kelompok-kelompok yang lain, hasilnya nanti akan dipresentasikan pada kelompok masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Baik, silahkan didiskusikan pada masing-masing kelompoknya. Silahkan cek lagi hasil diskusinya, diskusinya silahkan. Baik, siapa kita? SMK. Siapa kita? SMK. SMK Sumber Anyar. Bisa era Allah. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Baik, sudah. Mungkin saya rasa sudah diskusi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kalian nanti per kelompok harus bisa mempresentasikan hasil diskusinya pada masing-masing kelompok. Kelompok satu hasil diskusinya silahkan dipresentasikan. Kemudian kelompok kedua hasilnya dipresentasikan, dan kelompok ketiga silahkan hasil diskusinya yang mencari tentang manfaat berkompetisi dalam kebaikan dipresentasikan. Mulai dari kelompok pertama, dipersilahkan. Yuk silahkan kelompok satu, presentasikan hasil diskusinya, dipersilahkan berdiri. Yang lain silahkan dengarkan hasil dari diskusi kelompok pertama, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu berupa asbabun nuzul dari Quran surah Al-Maidah ayat 48, yaitu berupa ayat ini tidak memiliki ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran surah Al-Maidah ayat 48. Namun ayat ini mengingatkan umat Islam agar tidak sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Misalnya seperti umat Nabi Musa alaihissalam yang tidak mengamalkan dan menandakan apa yang terkandung dalam kitab yang diturunkan kepada mereka. Sikap yang benar dalam kitab suci adalah menaati dan mengamalkan, bukan mencari alasan agar dapat mengalami atau menolaknya. Hanya ingin mengikuti hawa nafsunya. Setiap umat memiliki syariat tersendiri. Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan masyarakat, syariat mengalami perubahan dan aspek yang tidak berubah adalah dasar dan landasan agama, yakni tauhid dan keimanan. Kitab Taurat, Injil dan Al-Quran memiliki ciri khas bidang syariat, tetapi ketiganya sama di bidang keimanan dan pengabdian hanya kepada Allah SWT. Cukup hanya itu yang bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. Baik, selanjutnya kelompok kedua dipersilahkan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wakil ketua kelompok kedua ingin mempresentasikan kandungan ayat surah Al-Maidah ayat 48. Dalam surah Al-Maidah ayat 48 terdapat beberapa kandungan, antara lain sebagai berikut. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT dengan hak saudara. 2. Kitab Al-Quran berfungsi menggunakan kitab-kitab sebelumnya. 3. Kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab tersebut. Al-Quran memelihara dan mewakilkan prinsip ajaran Nabi yang bersifat universal dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang masa. 4. Allah SWT menyatakan agar menjadi Al-Quran sebagai firman itu. Tiap-tiap umat memiliki aturan syariat yang akan menujunya menuju kebahagiaan abadi. 6. Allah SWT telah menjadi syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu serta membalaskan syariat sebelumnya. Umat Islam diperintahkan bermanfaat dengan tujuan dalam berbuat kebaikan. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 2 yang membahas tentang isi dan kandungan Quran surah Al-Maidah ayat 48. Silahkan tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Baik, selanjutnya bagiannya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dari berfungsi dalam kebaikan, itu berfungsi dalam kebaikan merupakan perintah agama dan setiap perintah pasti mengandung keuntungan. Adapun keuntungan atau manfaat dalam kebaikan adalah lain sebagai berikut: yang menjalani kehidupan yang baik, memiliki rasa sayang, memperoleh agama yang besar, memperoleh ampunan, memperoleh jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi, memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangka, mendapat hikmah yang tidak dikira, memperoleh petunjuk dari Allah yang dari Allah yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang terakhir, kelompok 3. Baik, presentasi sudah selesai, diskusi sudah selesai. Silahkan kembali ke tempat masing-masing seperti semula. Dipersilahkan. Ayo kembali lagi. Selanjutnya kalian akan saya berikan soal untuk mengetahui seberapa paham kalian menangkap materi yang sudah didiskusikan tadi. Siap? Siap. Baik. Silahkan dikerjakan. Apabila sudah selesai, silahkan kumpulkan ke depan. Sudah ada yang selesai? Baik, kalau ada yang selesai, silahkan kumpulkan ke depan. Dipersilahkan, kumpulkan. Ya, letakkan di sini. Baik, alhamdulillah pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini sudah selesai. Kemudian Bapak akan menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada pagi hari ini.
Kita pagi hari ini mempelajari tentang Quran Surah Al-Ma'idah ayat 40, membahas tentang apa? Berkompetisi dalam kebaikan. Adapun asbabun nusul dari Quran Surah Al-Ma'idah ini ataupun sebab turunnya ayat Quran Surah Al-Ma'idah ini adalah ayat ini tidak memiliki sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran Surah Al-Ma'idah ayat 40. Namun ayat ini mengingatkan umat Islam agar tidak seperti umat terdahulu. Contohnya seperti umat Nabi siapa? Contohnya seperti umat Nabi Musa yang tidak menaati perintah-perintah yang ada di dalam kitabnya. Kemudian yang kedua, kandungan dari Quran Surah Al-Ma'idah ini. Adapun kandungannya adalah yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai hak atau kebenaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan yang terakhir, umat Islam diperintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu salah satu kandungan dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Kemudian yang terakhir, manfaat membiasakan diri berkompetisi dalam kebaikan. Tadi sudah kita pelajari kan ya? Bahwasanya manfaat dari berkompetisi dalam kebaikan yang pertama adalah dianugerahi kehidupan yang baik. Kemudian yang kedua, memiliki rasa sayang. Ketiga, memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, memperoleh jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi. Dan yang keenam, memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangka, kemudian mendapatkan tempat yang baik di akhirat, dan yang terakhir memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang membahas tentang berkompetisi dalam kebaikan. Perlu diketahui bahwa pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab 2 yang akan membahas tentang etos kerja. Baik, terakhir dari Bapak, teruslah semangat belajar karena kesuksesan tidak akan pernah didapat oleh orang yang malas, tetapi sebaliknya kesuksesan akan diraih oleh orang yang semangat dan istiqomah. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akhiri pembelajaran ini dengan pembacaan doa sesudah belajar. Doa dimulai, dipersilahkan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.